Bab ke-6 bagian ke-9. Bersalah dengan ketelitian tak terbatas. Kita memiliki kecenderungan untuk sangat membenci ringkasan yang tidak jelas. Pada suatu hari di bulan Desember tahun 2003, ketika Saddam Hussein tertangkap, Bloomberg News muncul dengan judul utama pada pukul 13.01. US Treasuries Rise, Hussein Capture Might Not Curb Terrorism. Setiap kali pasar bergerak, media pemberitaan merasa wajib mengungkapkan alasan. Setengah jam kemudian mereka terpaksa meluncurkan judul utama lain. Sejalan dengan kejatuhan harga US Treasury Bond sepanjang hari pun harganya fluktuasi. Maka ini bukan sesuatu yang istimewa. Bloomberg News berkomentar tentang alasan kejatuhan tersebut. Penangkapan Saddam yang sama, pada pukul 13.31, mereka menerbitkan buletin berikutnya. US Treasuries Fall. Hussein Capture Boats Allure of Risk Asset. Maka begitulah, sebuah penangkapan penyebab yang sama menerangkan sebuah kejadian dan kebalikannya. Jelas tidak bisa begitu. Kedua fakta tadi tidak dapat dikaitkan. Apakah para wartawan pergi ke klinik setiap hari untuk mendapatkan suntikan dopamin supaya bisa bercerita secara lebih baik? Perhatikan ironi bahwa kata dope yang digunakan untuk menyebut obat yang digunakan oleh atlet untuk meningkatkan performa berakar dari kata dopamin yang sama. Itu terjadi sepanjang waktu. Sebuah sebab ditampilkan untuk membuat Anda menelan berita dan membuat perkara lebih konkret. Sesudah seseorang calon gugur dalam sebuah pemilihan, Anda akan dihujani dengan sebab untuk menerangkan ungkapan ketidakpuasan para pemilih. Penyebab apapun yang dapat diciptakan, oke. Namun media melangkah jauh sekali untuk membuat proses tersebut. Sangat seksama dengan pasukan penguji fakta mereka. Seolah-olah mereka ingin salah dengan ketelitian yang tak terbatas. Alih-alih menerima bahwa itu kurang lebih benar, seperti seorang penulis dongeng binatang. Perhatikan bahwa dalam ketiadaan informasi lain apapun tentang seseorang yang Anda hadapi, Anda cenderung memandang bangsa, suku, dan latar belakang sebagai atribut yang paling menonjol. Seperti cendekiawan Italia yang saya hadapi. Bagaimana saya tahu bahwa pemberian atribut terhadap latar belakang ini bisa menyesatkan? Saya telah melakukan uji empiris saya sendiri dengan memeriksa beberapa banyak pialang dengan latar belakang seperti saya yang pernah mengalami perang yang sama berkembang menjadi empirisis yang skeptis. Dan saya tidak menemukan seorang pun di antara 25-6 orang. Latar belakang kebangsaan membantu Anda mengarang sebuah cerita dahsyat yang bisa memuaskan rasa lapar Anda dalam menguraikan sebab musabab. Tampaknya ini tempat yang paling mudah untuk menaruh semua penjelasan sampai seseorang berhasil menemukan yang lebih nyata. Misalnya, alasan evolusioner yang masuk akal. Sesungguhnya, orang cenderung membohongi diri sendiri dengan isapan jempol mereka tentang identitas kebangsaan, yang dalam sebuah makalah terobosan dalam majalah Science oleh 65 pengarang, ternyata betul-betul sebuah fiksi. National traits, barangkali hebat untuk film atau untuk perang, tetapi itu pandangan platonik yang tidak mempunyai validitas empiris. Namun sebagai contoh, baik orang Inggris maupun orang non-Inggris secara keliru percaya tentang temperamen kebangsaan Inggris. Secara empiris, jenis kelamin, kelas sosial, dan profesi tampaknya merupakan prediktor yang lebih baik untuk perilaku seseorang dibandingkan kebangsaan. Seseorang laki-laki dari Swedia bisa berperilaku seperti seorang laki-laki dari Togo dibandingkan seorang perempuan Swedia. Seorang filsuf dari Peru bisa berperilaku seperti seorang filsuf dari Skotlandia ketimbang seorang pembantu dari Peru dan sebagainya. Masalah sebab akibat yang berlebihan bukan ditentukan oleh wartawan, melainkan oleh masyarakat umum. Tak ada orang yang bersedia mengeluarkan uang $1 untuk membeli data statistik yang abstrak untuk sebuah kuliah yang membosankan. Kita lebih suka mendengarkan cerita dan tidak ada yang salah dengan kegemaran ini.
kecuali bahwa kita harus memeriksa lebih cermat apakah cerita itu tidak terlalu menyimpang dari kenyataan. Bisakah fiksi mengungkapkan kebenaran, sementara non-fiksi justru mengandung kebohongan? Bisakah dongeng binatang lebih mendekati kenyataan dibandingkan berita yang telah diperiksa oleh ABC News? Coba pertimbangkan bahwa surat kabar mencoba mendapatkan fakta yang sesuai dengan standar tertinggi. Tetapi kemudian mereka membumbuinya menjadi sebuah narasi sedemikian rupa sehingga memberikan kesan hubungan sebab akibat dan pengetahuan. Mekanisme pemeriksaan fakta memang ada, tetapi pemeriksaan intelektual tidak ada. Apa boleh buat? Bagaimanapun tak ada alasan yang hanya menyalahkan jurnalis, akademisi dalam bidang yang syarat dengan narasi berbuat serupa, tetapi mendandaninya dalam bahasa yang formal. Kita akan membahas mereka dalam bab 10 tentang prediksi. Di samping narasi dan sebab akibat, jurnalis dan cendekiawan publik dalam masyarakat yang gemar membuat ringkasan tidak membuat dunia jadi lebih sederhana. Sebaliknya, hampir semua membuat segala sesuatu tampak lebih rumit daripada yang sesungguhnya. Jika lain kali Anda diminta bergabung dalam diskusi tentang peristiwa dunia, cobalah berpura-pura bodoh dan mengemukakan argumen seperti yang saya tawarkan dalam bab ini, yang meragukan visibilitas sebab yang tampak paling depan. Anda akan ditegur bahwa analisis Anda berlebihan, atau bahwa Anda terlalu rumit. Yang akan perlu Anda katakan adalah bahwa Anda tidak tahu.